Predikat negara rentan bencana nampaknya masih belum beranjak dari Indonesia. Di sepanjang tahun 2022, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat lebih dari 3.000 peristiwa bencana alam terjadi. Dan saudara, berikut beragam bencana di tahun 2022 yang kami rangkum dalam catatan akhir tahun. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, namun juga menyimpan berbagai potensi terjadinya bencana alam. Terjadinya bencana, baik yang disebabkan karena alam maupun karena ulah manusia, pasti akan menyebabkan kerusakan, kehancuran, hingga kematian. Namun, ada juga dampak yang tidak terlihat dari bencana, seperti penderitaan mental, trauma, dan stres dari para korban yang kehilangan harta benda dan juga kehilangan orang-orang terdekat yang ia cintai. Dampak psikologis tersebut seringkali terus berlanjut selama bertahun-tahun, bahkan setelah kerusakan fisik dapat dipulihkan dan direkonstruksi kembali. Dalam situasi normal, penanganan awal biasanya dilaksanakan oleh penyedia layanan kesehatan formal. Namun sebenarnya keluarga, teman, dan anggota masyarakat lainnya dapat menjadi pemberi penanganan dini sebagai pertolongan pertama sebelum dapat ditangani oleh profesional kesehatan. Orang-orang yang terkena dampak bencana secara langsung tentu akan membutuhkan pertolongan pertama, bukan hanya dari segi fisik, namun juga dari segi psikologis. Para korban juga butuh yang namanya psychological first aid atau pertolongan pertama psikologi. Lalu, apa sih psychological first aid itu? Psychological first aid adalah sebuah respon yang bersifat manusiawi dan suportif kepada sesama manusia yang sedang menderita atau memerlukan dukungan. Pada dasarnya, PFA ini dilakukan spesifik untuk mengobati luka-luka batin yang membekas pada orang-orang yang baru saja mengalami pengalaman traumatis. Hal ini diterapkan untuk dapat meringankan beban para penyintas dengan mengurangi dampak-dampak psikologis yang dirasakan, seperti rasa stres dan juga tertekan. PFA dilakukan untuk membantu individu mengembangkan coping fungsional dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang diakibatkan oleh stres yang mereka rasakan. Kepada siapa PFA diberikan? PFA atau pertolongan pertama psikologi dapat diberikan untuk orang-orang yang berada dalam suatu kondisi tertekan, tidak menyenangkan, dan juga baru saja mengalami kejadian yang sangat kritis dan mencekam. PFA ini dapat berupa penyediaan bantuan baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Lalu bagaimana si prinsip pelaksanaan PFA? PFA terdiri dari 3 prinsip tindakan untuk membantu, yaitu look, listen, dan juga link. Look dan listen dapat diartikan sebagai upaya untuk melihat dengan cara masuk dalam lingkungan bencana, yakni dengan tujuan untuk mengetahui, mendengarkan, dan memahami kebutuhan korban yang terdampak bencana. Tidak hanya berhenti sampai di situ, penolong juga dapat memberikan informasi yang mereka ketahui dan mencoba menghubungkan penyintas dengan keluarga mereka maupun pihak-pihak terkait yang memiliki bantuan yang dibutuhkan oleh penyintas. Nah, selanjutnya adalah langkah dalam prinsip PFA. Langkah yang pertama adalah persiapan. Pada tahap persiapan, hal yang harus dimiliki oleh seorang penyedia layanan PFA adalah pengetahuan awal tentang bencana, yakni apa yang terjadi, jenis bencana, pada tahap apa penanganan yang harus dilakukan, dan kebutuhan penyintas serta bantuan yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah memperkenalkan diri dan memulai kontak. Hal tersebut sangat penting untuk bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya. Diharapkan agar bisa terbina hubungan saling percaya. Kemudian yang ketiga adalah memberi rasa aman. Dalam tahap ini, hal yang harus dilakukan oleh pemberi layanan PFA adalah memberi rasa aman dan menyediakan kebutuhan dasar penyintas. Selanjutnya adalah selalu bersikap tenang saat berbicara dengan orang yang sedang menderita. Kemudian yang keempat adalah mendorong keberfungsian. Maksudnya adalah penyedia layanan PFA diharapkan bisa mengajarkan cara mengelola stres secara sederhana, misalnya dengan relaksasi, menganjurkan penyintas supaya tetap menjaga dan bersama-sama dengan keluarga, mengupayakan pertemuan kembali penyintas dengan keluarga yang terpisah. Selanjutnya yang terakhir adalah memfasilitasi penyintas. Dalam tahap ini, hal yang lebih diupayakan adalah mendorong penyintas untuk dapat kembali ke rutinitasnya sebelum bencana,
melibatkan penyintas dalam upaya pemenuhan kebutuhannya dan memberikan kesempatan sesama penyintas untuk saling membantu dan memberi dukungan satu sama lain.